Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nailul Muna, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, LPTK Universitas Lampung, tempat tugas di SMP Negeri 2 Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi gradien persamaan garis lurus di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik dan semoga nanti hasilnya maksimal. Ya, seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong satu anak yang piket ya untuk pimpin doa. Siapa yang piket? Saya, Bu. Oh ya udah Yuda, tolong ya Yuda ya dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, adakah yang tidak hadir ya? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum belajar seperti biasanya, Ibu selalu mengecek nih kebersihan kelas kalian. Di kelas 8 ini, adakah masih ada sampah di sebelah kiri, sebelah kanan, belakang atau depan? Kita dicek. Ya nggak apa-apa, taruh di meja aja kalau belum habis. Ya nggak apa-apa ya, sambil minum nggak apa-apa ya belajarnya. Kalau haus boleh minum. Kemudian selain itu, Ibu juga mengingatkan nih kerapian pakaian kalian. Adakah yang belum rapi pakaiannya? Yang cewek-cewek sudah dimasukin ya, begini ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang gradien. Ya, gradien itu bisa disebut juga sebagai kemiringan garis. Nah, materi ini ada di bab 4 ya. Kita sudah ganti bab, seperti pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah ganti bab, yaitu tentang persamaan garis lurus. Sebelum belajar, Ibu ingatkan nih, adakah yang di atas mejanya belum ada buku atau belum ada pulpen atau penggaris? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan diskusi dan mengerjakan LKPD, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan gradien garis melalui titik pusat dan sebuah titik dengan benar. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah berkaitan dengan gradien garis melalui dua buah titik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gradien persamaan garis lurus dengan tepat. Bisa dibaca ya di PowerPoint-nya. Nah, seperti biasanya, Ibu selalu membuat sebuah kesepakatan belajar. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama apa? Memperhatikan penjelasan guru saat diberi pengarahan dengan tidak mengobrol. Setuju ya? Setuju. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, aktif dalam posisi saat proses pembelajaran. Apakah kalian semua setuju ya? Setuju. Setuju ya. Ini juga sudah kita gunakan kesepakatan belajar ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah video
tentang contoh-contoh dari gradien atau kemiringan sebuah garis. Coba kalian amati. Kira-kira kalau yang pertama tadi tentang apa? Apa yang merupakan contoh dari kemiringan garis atau gradien? Iya, kita siapa yang jawab? Iya, Randy. Ya, tanjakan ya, sebuah jalan yang menanjak atau menurun itu adalah salah satu contoh dari gradien. Ya, kemiringan badan pesawat tersebut ya. Jadi badan pesawatnya itu mengalami kemiringan. Jadi intinya itu kalau gradien itu sebenarnya tentang sebuah kemiringan benda. Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan konsep gradien. Nah, untuk yang berikutnya, Ibu mau mengingatkan nih materi sebelumnya tentang apa itu yang pertama? Yang pertama adalah tentang persamaan garis lurus, ya kan? Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang persamaan garis lurus. Coba Ibu mau tanya nih, bentuk umum persamaan garis lurus itu biasanya ditulis dengan seperti apa ya? Y sama dengan MX. Ya, yang pertama ada ya, bentuk umum persamaan garis lurus itu yang pertama adalah Y sama dengan MX. Kemudian kalau yang kedua, oh ya ada, kemudian ada. Ini siapa yang mau jawab nih? Ya udah Tiara dulu ya. Ya udah Tiara. Y sama dengan MX plus C. Iya, betul ya. Jadi ada dua buah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang pertama adalah Y sama dengan MX, kemudian yang kedua adalah Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian kalau syarat membuat grafik atau sebuah garis itu biasanya kita butuh berapa titik ya bisa dibuat garis? 2 titik. Benar ya yang disampaikan oleh Clara, ada 2 buah titik ya yang yang dibutuhkan kita bisa membuat sebuah garis atau grafik. Ya. Untuk selanjutnya nih tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada yang bisa? Masih ingat nggak kalau 3 dikurangin 4 berapa jawabannya? Apa yang bisa jawab teman-teman? Ya, Pandu. Berapa Pandu? 7. Ya, positif 7. Dari mana Pandu? Kok bisa 7? Dari itu Bu. 3 kalau kurang bertemu negatif jadi Positif. Iya, jadi positif atau jadi tanda tambah. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, untuk yang berikutnya menyederhanakan pecahan. Masih ingat ya menyederhanakan pecahan untuk kelas 7 kemarin? Kalau 2/4 bentuk sederhananya berapa ya? 1/2. Iya, betul ya, 1/2 ya, Sri ya. Dari mana coba dapat 1/2? 2/4 sama-sama dibagi 2. Iya, dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya, Ibu akan memberi kalian free test terlebih dahulu. Siapkan alatnya ya. Ada soal yang tidak paham? Kalau ada soal yang kurang paham, boleh ditanyakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Gak apa-apa, hasilnya masih ada, gak apa-apa. Tapi nanti di proses misalkan ini ya lebih baik ya daripada pretest karena kita kan sudah mempelajari materinya. Iya.
Langsung ditulis ya nama kelompoknya dan anggotanya. Ya, silakan tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Yang pertama itu tentang bagaimana cara menentukan gradien garis melalui titik pusat dan sebuah titik X, Y. Kemudian untuk aktivitas yang kedua itu menentukan gradien yang melalui dua buah titik. Jadi setelah nanti kalian berdiskusi, nanti berikan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan ya. Kalau misalkan minta 2 kelompok aja untuk maju ke depan, sebelum kita ke aktivitas 1 dan aktivitas 2, di situ ada sebuah orientasi masalah yang nanti setelah kalian mengerjakan aktivitas 1 dan aktivitas 2 itu diharapkan bisa mengerjakan orientasi masalahnya, dapat memecahkan masalah yang ada pada orientasi masalah yang ada pada LKPD. Nah, kalian bisa gunakan buku paket siswa dan banyak ajar untuk mencari jawaban-jawaban yang ada pada LKPD. Jika ada yang belum paham, nanti pada saat diskusi boleh bertanya ya. Paham anak? Baru. Nah, waktu berdiskusi itu adalah 45 menit dari sekarang, jadi sampai jam 9:05. Siapa yang mau bersedia untuk membacakan orientasi masalahnya? Saya Bu. Ya, Pandu. Yang lain menyimak dan mendengarkan ya. Orientasi masalah. Bagaimana cara mengetahui kemiringan pada sebuah tangga yang terlihat di gambar? Kira-kira berapa ya kemiringan tangga tersebut? Apa yang kalian alami jika berjalan menaiki tangga yang kemiringannya cukup besar? Nah, misal nih, jika di Indonesia memiliki peraturan untuk kemiringan suatu jalan, yang pertama nih, kemiringan tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,25. Kemudian kemiringan tangga yang aman suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Apakah kemiringan tangga yang ada pada gambar sudah termasuk aman? Nanti kalian pecahkan ya, kalian selesaikan aman nggak ya kira-kira tangga yang ada pada gambar ini? Setelah kalian mengetahui konsep dari gradien, paham? Ya, silakan kalian berdiskusi. Waktunya 45 menit. Sekarang bukunya kalau bisa. Coba yang lainnya bisa ini ya, pakai apa bahan ajarnya. Di sini kan ada contoh-contoh soalnya. Nih, ini kan gambarnya. Dibuat sebuah segitiga, segitiganya mana? Ini kan segitiganya nih di sini. Dibuat digambar ya, biar lebih jelas segitiganya. Kalau ini ada yang ini. Dalam penilaian, ibu hari ini akan memberikan penilaian tentang pengetahuan yang ada dalam proses tadi. Selain itu, ibu juga menilai dari sikap kalian dan keterampilan kalian nanti pada saat mengerjakan maupun pada saat presentasi. Jadi penilaiannya ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan.
Oh, dan titik. Kelompok C. Ada yang nggak paham? Ya, titiknya udah ya, titiknya kan. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya ya. Kalau X-nya 2, Y-nya ini ya. Ini Y sama Y-nya sama dengan kalau X-nya 3, udah dibuat udah titiknya di sini. Udah dibuat titiknya udah, ini udah ditentukan belum? Oh, sini hasilnya 1, kalau misalnya 2, titiknya 1. Ya. Ini kasih nama titiknya ya, Nak ya? Misalnya titik apa nih? Oh, ini kalau di sini berapa? Kalau ini X-nya 1, kalau ini aja 1, 2. Yang 0,1 titik apa ini namanya? Ya, tulis ya, P itu berapa koma berapa? Ya. Simbolannya ada. Ini. Ini aktivitas berapa? Oh, baru saya ngasih 1 ya. Oh ya, udah coba ibu lihat dulu. Bagaimana? Berapa gradiennya? Atau bukan apa? M-nya atau gradiennya berapa? Berapa nilai gradien atau nilai M-nya? Kan tadi kan udah disebutkan bahwa gradien itu dinotasikan dengan M kecil. Berarti ini perbandingan antara panjang vertikal dan panjang horizontalnya. Kan udah dikasih contoh. Ya, 3. Kemudian yang kedua, kalau nggak gambar bisa nggak hitungnya? Hasilnya sama nggak? Sama nggak? Ayo, ya lanjutkan simbolnya ya. Ya. Nggak apa-apa itu, nggak usah dikasih tahu. Sudah sampai mana semuanya? Aktivitas kita buat ya. Sudah selesai kelompok C? Sudah belum. Kelompok B sudah? Sudah belum. Kemudian kelompok A? Tinggal kelompok satu lagi ya, kelompok B. Sudah yang perhatikan semuanya. Nanti untuk yang gambar grafik untuk aplikasi kedua, kita perwakilan kelompok membuat sebuah titik yang ada pada bidang kartesius ya. Kalau kelompok B itu tadi kelompok apa? Tadi apa yang digambarin? P. Kemudian kalau kelompok C, U. Ya. Kelompok B, nah yang kelompok A ini nggak kebagian titiknya, berarti bagiannya namanya garis ini ya. Nanti garis ya. Kalau menggaris atau membuat garis itu kan menghubungkan titik-titik yang sudah ada. Ya. Nah, coba sudah siap semua ya untuk di depan. Kalau sudah selesai semua, untuk yang aktivitas pertama belum ibu tunjuk, adakah kelompok yang bersedia untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya untuk aktivitas yang pertama? Oh ya, terima kasih ya kelompok ya sudah bersedia dan ikhlas maju ke depan. Silakan. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Apa?
berdasarkan misalnya sama, yaitu M sama dengan 3. Karena titik-titiknya pada garis yang sama, sehingga besar gradiennya sama. Tentukan gradien di titik B 2,6. Apakah gradiennya sama? Mengapa? Jawab. M sama dengan YB dikurang YO dibagi XB dikurang XO sama dengan 6 dikurang 0 per 2 dikurang 0 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Ya, gradiennya sama karena titik terletak pada garis yang sama. Kesimpulan jawaban. Gradien sama dengan kemiringan garis sama dengan N. Gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan sebuah titik X, Y, M sama dengan perubahan panjang Y per perubahan panjang X sama dengan Y per X. Nah, Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aku dulu untuk kelompok C, kelompok 3. Terima kasih ya kelompok C sudah presentasi di depan. Baik. Sebelum presentasi yang kedua, Ibu mau menanyakan nih. Coba jawaban hasil diskusi kalian yang tadi sudah dikerjakan oleh LKPD dan yang sudah dijelaskan oleh kelompok C. Hasilnya ada yang berbeda nggak? Untuk tabel 1 maupun tabel 2 sebelum. Ada yang berbeda? Tidak. Sama semua jawabannya ya, bahwa perbandingan panjang vertikal dan panjang horizontalnya pada ruas garis OA, ruas garis OB, dan ruas garis OC itu berapa? M-nya sebenarnya? Berapa hasilnya? 3. Kemudian untuk tabel yang kedua, ini dengan tidak menggambar ya. Diharapkan kalian nanti bisa tanpa menggambar bisa menentukan gradiennya. Kalau misalkan ini titiknya 0,6 dan A-nya berapa itu? Pak tulis. Ya, titiknya adalah 1,3. Nah, ini udah benar ya, nilai X-nya 0, kalau yang titiknya 0, Y-nya 0 juga. Kalau titik A, X-nya berapa? 1, nilainya 3. Jadi selisihnya antara titik O dan A itu adalah, dan perubahan panjang Y dan perubahan panjang X-nya dari perbandingannya dihasilkan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalkan melalui titik pusat 0,0 kemudian dan melalui sebuah titik, jadi cara mencari gradiennya tadi apa? M sama dengan perubahan panjang Y. Ya, jadi perbandingan antara perubahan panjang Y dengan perubahan panjang X. Atau bisa kita simpulkan kalau titiknya itu melalui X, Y, maka gradiennya adalah apa? M sama dengan Y X. Ya, kalau ini melalui titik pusat ya. Untuk aktivitas yang kedua, kita sebelum ke tabel 1 dan 2, nah coba Ibu minta ini perwakilan kelompok ya, tadi yang udah Ibu sampaikan. Untuk perwakilan kelompok menuliskan atau menggambarkan hasilnya di depan atau di bidang kartesius. Terima kasih ya untuk kelompok D. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok D yang sudah digambarkan oleh kelompok D. Itu titik P-nya 0,1. Semuanya sama? Sama ya, benar ya, sudah betul. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2, berapa nilainya? 0,5.
kelompok, terima kasih ya buat kelompok 2. Kita beri aku dulu untuk kelompok 2. Jawabannya untuk titik I-nya betul. Betul ya, kalau X-nya 2 berarti Y-nya sama dengan 7. Ya, terima kasih ya kelompok A. Ya, kita perhatikan ya. Perhatikan semuanya, ini sudah betul ya grafiknya. Berarti tadi tugasnya apa yang berikutnya? Untuk tabel 1 dan tabel 2. Kalau ini tabel 2 aja ya, yang dijelaskan di depan. Kalau dengan yang menggambar hasilnya kira-kira sama atau enggak? Ayo kelompok mana yang mau presentasikan ke depan untuk selanjutnya? Nah, ini kalau kita pakai grafik atau pakai gambar seperti tabel 1 ya, kalau pada LAPD, apakah hasilnya sama? Berapa berarti? Perbandingan panjang Y-nya dengan panjang X-nya berapa berarti? Kalau pakai 6/2, ya 6/2. Berapa 6/2? 3. Apakah hasilnya sama kalau kita menghitung tanpa menggambar dengan cara menghitung selisihnya dalam P? Nah sekarang kalau dibalik misalkan, kalau gradien dari titik I ke titik P, apakah hasilnya sama ya? Apakah hasilnya sama juga ya kalau misalkan dari titiknya itu dari I ke P? Perbandingannya hasilnya sama nggak? Iya, ya sama. Jadi konsisten ya. Boleh sebenarnya dari P ke Q itu yang penting mana dulu yang jadi X1 dan X2. Mana dulu yang jadi X1 dan Y1 dan mana yang jadi X2 dan Y2. Nah untuk kesimpulannya atau pertanyaan-pertanyaannya tadi kelompok yang terakhir ya yang menyimpulkan ya, coba maju ke depan untuk menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada aktivitas 2. Bagaimana perbandingan kemiringan garis dengan cara menghitung kotak-kotak dan dengan menghitung selisih titik Q dan P? Apakah sama? Jelaskan. Kemiringan garisnya sama, yaitu M sama dengan 3. Karena bisa perbandingan sama dengan panjang Y per panjang X sama dengan perubahan panjang Y per perubahan panjang X sama dengan 3. Kesimpulan, gradien sama dengan M sama dengan perubahan panjang Y per perubahan panjang X sama dengan YE dikurang YP per XQ dikurang XP. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jauh. Ya, coba dari kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok A, kira-kira ada yang berbeda nggak? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A ya yang sudah mau. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju di depan. Jadi yang sudah kalian diskusikan dan presentasikan di depan, ternyata ini ya yang untuk aktivitas yang kedua. Kalau misalkan titiknya dari P ke I maupun dari I ke P itu hasilnya tetap sama gradiennya. Tapi ingat apa aturannya? Nah di situ ada 2 buah titik. Berarti kalau mau mencari gradien dari 2 buah titik dan titiknya itu yang pertama X1, Y1 dan titik yang kedua itu X2, Y2, maka kesimpulannya apa tadi? Perubahan panjang Y. Ya, perubahan panjang Y atau bisa didotasikan dengan seperti ini ya biasanya ya dalam matematika. Kemudian dibagi dengan perubahan panjang X. Kalau perubahan panjang ini berarti tadi caranya dengan mencari apa? Mencari selisihnya. Berarti gimana? Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kalau titiknya adalah melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Sampai di sini ada yang belum paham? Ya kalau sudah paham, ditulis ya poin-poin penting yang kita
pelajari hari ini untuk konsep yang pertama dan konsep yang kedua. Silakan ditulis di buku catatan. Siapa yang bisa coba untuk yang orientasi masalah, pemecahan masalah? Berapa berarti gradiennya dari gambar ini? Untuk orientasi masalah yang tadi, untuk penyelesaian masalahnya atau pemecahan masalahnya, ini gradiennya sudah bisa ditemukan. Kalau gradien tadi dinotaskan dengan hurufnya yang kecil atau yang besar? Kalau ini yang besar atau yang kecil? Ya, kelompok B ya, Sri ya. Jangan sampai lupa nih, namanya M kecil kalau gradien itu. Ya, Y per X. Panjang vertikal atau Y-nya ini adalah berapa nih? 150 kemudian ini berarti titik koordinatnya berapa? Berarti X-nya berapa? 300. Y-nya 150. Ya, berarti Y per X 150 per 300. Bisa disederhanakan berarti sama-sama dibagi 5. 3 per 6. Oh, disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi berapa? 3 per 2. Nah, 1 per 2 itu sama aja dengan 0,5. Nah, tadi pertanyaannya apa kalau pada orientasi masalah? Jika Indonesia memiliki peraturan untuk pemilihan suatu jalan, nah ini ada pemilihan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Nah, kira-kira tangga yang tadi sudah aman belum ya? Kenapa? Karena tidak lebih dari 0,875. Iya, betul ya, karena tidak lebih dari 0,875. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Setelah tadi edukasi pretest, edukasi post-test, kalian kerjakan. Untuk mengetahui pemahaman konsep kalian, apakah sudah menambah atau belum? Paham nggak? Ya. Sepertinya dari hasil prosesnya sudah ini ya, apa namanya, beberapa sudah benar. Coba aku mau melihat nih, mau refleksi. Kalau pemiringan garisnya kira-kira tadi yang sudah dikerjakan positif atau negatif? Bertanya nih, apakah gradien itu ada nggak ya yang negatif? Ada, pasti ada. Nah, bagaimana ya kalau bentuk grafik, kalau gradiennya yang negatif? Kalau yang sudah digambarkan itu kan positif ya, yang di bidang koordinat, ya kan? Kira-kira apa ya ciri-cirinya? Kalau yang positif pasti dia arahnya garisnya dari kiri bawah ke kanan. Nah, kalau untuk gradien negatif itu arah garisnya dari sebelah kanan bawah ke kiri atas. Ya. Nah, untuk membuktikan coba kalian coba lah. Coba kalau saya ambil titiknya di berapa loh? Misalkan 3,1 dan min 1,5. Apakah gradiennya negatif? Kalian bisa membuktikannya nanti di rumah. Gradien mana yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Semua. Yang paling mudah yang mana? Paling mudah Gambarnya ya. Yang paling sulit? Oh, menentukan titik. Oh, menghitungnya. Selanjutnya ibu berpesan apa yang sudah dipelajari hari ini agar diulang lagi di rumah. Ya, pelajari lagi biar nggak lupa. Kemudian untuk tugas di rumah itu ada di bahan ajar latihan 1 dan latihan 2. Kalau dikerjakan di buku latihan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya dikumpul ya. Ya, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sifat-sifat gradien jika ada dua buah garis yang sejajar atau garis yang tegak lurus. Itu nanti gimana sifat gradiennya.
mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baik kita berdoa ya. Kita satu orang berdoa, minta satu orang berdoa. Silakan. Mari kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kita sudah belajar hari ini. Kalian sudah belajar hari ini atau melaksanakan kegiatan belajar hari ini dengan baik, dengan maksimal. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum.